Sikap mental wirausaha. Apa yang saya bahas boleh kalian peranyakan nanti. Kita baca sama-sama ya. Setuju ya? Oke, yuk kita baca. Sukses tidak datang dari apa yang diberikan oleh orang lain, tapi keyakinan dan kita sendiri. Yang bertanggung jawab terhadap kesuksesan kalian adalah diri kalian sendiri, bukan orang lain, bukan guru kalian yang ngajar di sini. Nanti jangan salahkan guru kalian pada saat kalian lulus, kalian tidak jadi wirausaha. Kalian sendirilah, belajarlah yang serius. Di ruangan ini saya sedang mengajarkan kalian sebuah materi sikap mental kewirausahaan. Tolong diperhatikan. Karena ini akan bisa kalian jadikan pembekalan nanti jika sudah kalian lulus dari sekolah ini. Sikap mental wirausaha yang pertama, berani mengambil resiko. Kalian harus berani mengambil resiko. Segala keputusan ada resikonya. Membuka usaha ada resikonya. Kalau membuka sebuah usaha, apa resikonya? Tahu nggak? Apa? Rugi. Apa lagi? Bangkrut. Persaingan. Apa lagi resikonya? Habis modal. Telah modalnya. Adit telah modalnya. Namun ini. Semua ada resikonya. Kalau kalian tidak berani mengambil resiko, tidak cocok menjadi seorang pengusaha. Yang pertama adalah harus siap dan berani mengambil resiko. Yang berikutnya, yang kedua, niat dan bertekad kuat. Kalau kalian sudah membangun usaha, jangan setengah-setengah. Jangan menjadikan usaha itu usaha sampingan. Kalau kalian menjadikan usaha sampingan, berarti kalian belum memiliki niat dan bertekad kuat. Perhatikan hal ini. Jadi kalau niat dan bertekadnya kuat, kalian itu serius, tidak asal-asalan kalau buat usaha. Yang ketiga, ikhlas dan bersyukur. Pada saat kalian mengelola usaha nanti, tidak menutup kemungkinan usaha yang kalian kelola memiliki penghasilan yang minim, penghasilan kecil. Sekecil apapun penghasilan kalian harus tetap ikhlas dan bersyukur. Karena itulah kunci sukses dari seorang wirausaha. Yang keempat adalah memiliki kemauan yang keras. Kalau memiliki kemauan yang keras, apapun masalahnya, apapun yang kalian hadapi, kalian akan terus berusaha, tidak mudah menyerah. Dan yang kelima adalah tahan banting dan tidak cengeng. Apapun yang menghadapi kalian nanti, jangan cengeng. Termasuk kalian anak-anak yang ada di ruangan ini. Apapun masalah kalian di sekolah, karena saya pernah mengalami masa-masa keanak-anakan seperti kalian, yang dimana ada teman-teman yang ngeselin, teman-teman yang sering gangguin, teman-teman yang jahil. Jadi kalian jangan cengeng, kalian harus tahan banting. Karena inilah pembentukan mental yang kalian akan gunakan nanti jika sudah masuk ke dunia kerja. Sebelum lanjut, saya ingin menanyakan ke kalian, apakah kalian di ruangan ini duduk mengelompok atau beda-beda? Saya ingin tanya ya, jurusan DPIB sebelah mana? Oh, besar. Oke, tepuk tangan buat DPIB. Di depan. Jurusan TKP. TKP angkat tangan. Sedikit sekali TKP-nya. Oke, tepuk tangan buat TKP. Yang berikutnya jurusan TPM. TPM. Memang sedikit ya? Bapak guru memang sedikit yang hadir ya?
TPM, boleh tepuk tangan buat TPM. Yang berikutnya jurusan Telas. Telas. Tepuk tangan buat Telas. Tahun lalu saya juga diundang di sini. Tahun lalu saya juga diundang dan ruangan ini lebih penuh dari ruangan yang sekarang. Isinya lebih penuh maksudnya. Jurusan yang berikutnya ya, jurusan TKR. Woi, baru sekali. Tepuk tangan buat TKR. Di sekolah ini biasanya kalau ada kegiatan saya sering diundang oleh jurusan TSM. Saya ingin menanyakan sekarang TSM. TSM seharusnya paling rame ya. Yang berikutnya jurusan TSM. Nanti anak-anak TSM nanti kalian punya yel-yel yang keren loh. Nanti tanyakan ke guru kalian ya. Jurusan yang berikutnya TITL. TITL. Nah, tepuk tangan buat TITL. Jurusan TAP. TAP. Tepuk tangan buat TAP. Oke, lagi dua. Jurusan TKJ. TKJ, woi banyak sekali. Tepuk tangan buat TKJ. Ini yang terakhir, jurusan DKP. Jurusan DKP, woi tepuk tangan buat DKP. Oke, saya lanjutkan ya. Materinya, sikap mental kewirausahaan. Nah, yang berikutnya yang saya ingin sampaikan adalah semua jurusan yang ada di ruangan ini memiliki peluang untuk menjadi seorang wirausaha. Nah, sikap mental yang mendasari seorang wirausaha tadi saya sudah sebutkan. Dan yang berikutnya adalah kalian harus kreatif. Perhatikan creativity. Creativity itu apa? Yang lain perhatikan ke depan. Kita baca lagi sama-sama. Creativity adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Tepuk tangan, boleh itu kalian semua. Kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Tahun 2018 saya ciptakan ini. Yang dimana bengkel biasanya menjual produk tidak boleh masuk ke dalam toko. Saya buat Edi Arta Motor, konsumen boleh masuk ke dalam toko. Nanti kalian boleh coba masuk ke bengkel kita. Itulah bagaimana kita menciptakan sesuatu yang baru. Itulah sikap mental wirausaha. Kreativiti yang berikutnya, kalian harus mampu memodifikasi sesuatu yang standar, kita modif supaya terlihat bagus, terlihat cantik dan unik, beda dengan yang lain. Nah, di dalam modifikasi itu harus ada nilai seni. Jangan sekedar modif, tapi harus ada nilai seni, harus terlihat cantik, terlihat menarik, terlihat ganteng, terlihat keren. Dan yang berikutnya adalah harus selalu seperti baru. Meskipun bengkel, tapi dia harus selalu terlihat seperti baru, terlihat rapi, terlihat bersih. Nah, creativity itu adalah selalu memikirkan ya nih. What the next? Apa artinya? Nah, apa selanjutnya nih? Apa yang harus kita bangun nih ke depannya nih? Dan yang berikutnya, what the new? What the new? Apa artinya what the new? Apa lagi yang baru nih? Nah, apa yang kita kerjakan, apa lagi yang baru? Itulah yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha supaya terus bertumbuh dan berkembang. Oke, ini quote terakhir sebagai penutup kita. Sebagai penutup kita, ya quote yang terakhir. Kita baca lagi sama-sama ya.
Kenapa kita harus membangun mental wirausaha? Karena ini tujuannya. Baca sama-sama. Menyediakan satu lapangan kerja berarti kita mengurangi satu resiko orang berbuat jahat. Kalau rakyat makmur berarti tidak ada lagi kejahatan. Tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih. Oke, yang berikutnya adalah sesi tanya jawab. Siapkan pertanyaan, Ibu, siapkan hadiahnya. Yang bertanya angkat tangan, langsung kasih hadiah, Bu. Ini data diri saya, nomor WhatsApp, FB, IG, dan TikTok. Nanti kalian boleh follow saya, founder Ediarta Motor. Dan di ruangan ini, perhatikan ya, dan di ruangan ini ada anak saya di sini. Anak saya yang nomor 1 ada di ruangan ini. Nanti silakan kalian berteman dengan anak saya. Ya silakan cari tahu sendiri. Oke, Bu. Silakan pertanyaan. Yang mau bertanya silakan angkat tangan setinggi mungkin. Ya. Ibu, itu Bu, yang mana, Bu? Kasih hadiah, Bu. Silakan ke depan. Perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Andreas Saget Marcelino Wiratama. Kalian bisa memanggil saya Marcel. Saya dari 10 TO 1. Marcel, terima dulu hadiahnya Marcel. Nah, masukkan di kantong Marcel. Masukkan di kantong. Silakan Marcel bertanya. Saya ingin bertanya, Pak. Apa sih pentingnya sikap mental wirausaha buat usaha gitu? Pasti penting. Apa pentingnya sikap mental bagi seorang pengusaha? Apa bagi kalian? Bagi semua? Iya. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat teman kalian. Marcel silakan duduk. Kenapa sikap mental ini menjadi penting? Ini. Kenapa sikap mental wirausaha ini menjadi penting? Saya diundang di SMK 3 hari ini oleh guru kalian namanya Bapak Edi. Bapak Edi juga hampir sama dengan namanya dengan saya. Dia mengajar di jurusan TSM. Mengundang saya bilang, "Pak, ajari tim kita, anak-anak didik kita seminar kewirausahaan." Seminar kewirausahaan apa, Bapak? Seminar kewirausahaan sikap mental wirausaha, Pak. Bagaimana sih sikap mental seorang pengusaha? Nah, sikap mental kenapa menjadi penting? Karena ini dia butuh satu, harus berani ngambil resiko. Kenapa? Tadi ada yang bilang, apa resikonya? Rugi, bangkrut, gagal, persaingan. Apa lagi? Apa? Karyawan korupsi, akhirnya usahanya bangkrut katanya. Bangkrut, ujung-ujungnya bangkrut gara-gara karyawannya korupsi gitu. Nah, kenapa kita butuh ini? Karena kalau tidak memiliki sikap mental yang nomor 1 ini, tidak cocok kalian menjadi seorang pengusaha. Karena apa? Karena takut resiko. Belum memulai usaha sudah mikir resiko. Akhirnya apa? Tidak jadi membuka usaha. Dan banyak juga yang sudah membuka usaha, dia menerima resiko pegawainya korupsi, akhirnya usahanya bangkrut. Tidak lagi berani menerima, tidak lagi mengambil resiko dengan mencari utang atau apa gitu. Karena apa? Kalau ngomongin berani ngambil resiko tidak hanya melulu soal uang. Bukan hanya modal rupiah, tapi harus sikap dan mental yang kuat. Nih, yang kedua perlu niat dan bertekad kuat. Kita perlu ikhlas dan bersyukur. Tadi ada pegawai korupsi, oke, ikhlaskan. Kita ulangi lagi. Kalau tadi ada yang bilang pegawai korupsi, kita pernah ada pegawai Ediarta Motor, Dia mencuri. bahkan dengan pegawai mencuri itu bisa mengajari kita bagaimana kita menutupi celah-celah kebocoran tersebut. Dan kita harus memiliki kemauan yang keras, begitu.
Dan yang kelima adalah tahan banding dan tidak cengeng. Ini yang membuat kita kenapa harus penting memiliki sikap mental wirausaha yang kelima ini. Begitu. Ya, terjawab ya, Marcel ya. Jadi itu harus tahan banting dan tidak cengeng. Jangan usaha bangkrut, akhirnya duduk cari kerja. Akhirnya tidak akan pernah menjadi seorang wirausaha. Oke, pertanyaan berikutnya. Yang kedua. Oke, yang depan dulu ya, nanti yang di belakang. Ibu, kasih Ibu. Silakan ke depan. Nanti yang di belakang nggak usah maju ya, kita kasih mic di belakang. Nanti vouchernya pakai makan ya. Silakan, perkenalkan diri. Kenalkan, nama saya Kemawar Data. Saya dari kelas TJKT 1. Dari kelas apa? TJKT 1. Bapak, saya ingin bertanya, bagaimana caranya Edi Arta Moto mempromosikan perusahaannya? Bagaimana caranya Edi Arta Motor mempromosikan usahanya? Apa lagi? Itu saja. Oke, tepuk tangan buat teman kalian. Siapa namanya tadi? Komang Prima Widanta. Silakan duduk, Komang. Bagaimana caranya Edi Arta Motor mempromosikan usahanya? Kalian lihat di sebelah kanan saya, sebelah kiri kalian. Nah, ini dia namanya Jordi. Lulusan DKP ya tahun lalu. 2 tahun lalu. Kalian lihat kan dia bawa apa? Bawa kamera. Coba tanya dia mau posting di mana foto dan video hari ini? Posting di Instagram dan Facebook. Berarti kita memasarkan di Instagram dan Facebook. Tidak hanya Instagram dan Facebook, kita juga memasarkan di TikTok. Di mana lagi? Di YouTube. Tahu? Edi Arta punya YouTube? Tahu nggak? Nanti subscribe ya channel YouTube-nya Edi Arta. Cara memasarkan adalah dengan di WhatsApp, di WhatsApp Story, ada di FB, di IG, TikTok, dan juga di YouTube. Dan kalian pernah lihat nggak billboard kita di pertigaan, perempatan? Pernah? Nah, kita juga kalau di online kita mengiklankan di sini. Kalau di offline kita iklankan di billboard. Pernah nggak kalian kalau dari Denpasar turun di puncak melihat pemberitahuan kita? Hati-hati tikungan tajam, berisi Edi Arta. Nah, tujuannya untuk apa? Itu namanya untuk brand awareness, kesadaran terhadap brand. Butuh ganti oli Edi Arta, ganti ban Edi Arta. Nah, supaya gitu. Ngomongin bengkel Edi Arta. Nah, gitu. Itu cara memasarkan Edi Arta Motor. Kita juga mengiklankan sekarang udah stop. Dulu kita mengiklankan kita pernah mengiklankan di Radio Guntur, Singaraja FM, Nuansa Giri, dan kita juga pernah beriklan di Bali TV. Pernah juga beriklan di radio Bali TV dan di koran. Itu caranya kita mengiklankan bengkel Edi Arta Motor. Oke, sudah ya, terjawab? Terjawab ngomongnya. Yang berikutnya pertanyaan di belakang. Oke, kasih mic aja di belakang. Tepuk tangan ya buat teman kalian. Serius sekali. Perkenalkan, nama saya ada di kelas bawah dari DPID 1. Saya ingin bertanya tentang Edi Arta. Kenapa nggak mau membuat hal yang baru seperti balap resmi? Itu kan hobi anak muda yang sekarang. Oke, pertanyaannya kenapa tidak membuat sirkuit?
ikut balap resmi. Kalau ikut balap resmi kita ada ikut balap resmi. Kemarin ikut di Renon ya. Kalau dibilang tahu nggak Edi Harta ada tim balap? Tahu ya? Apa namanya? KCK Racing Edi Harta. Gitu. Udah. Kalau pertanyaannya mau buat sirkuit resmi nggak itu? Nah itu nanti kita buat sirkuit resmi ya. Oke, silakan tepuk tangan buat teman kalian duduk. Silakan. Kalau ngomongin balap resmi, ketua IMI Bali, IMI itu IMI Ikatan Motor Indonesia. Sekarang tahu ketuanya siapa di Bali? Tahu? Ketua IMI Bali Ikatan Motor Indonesia adalah Aji Cok Krisna. Tahu Krisna oleh-oleh? Nah, dialah ketua IMI sekarang. Dia mau buat sirkuit balap di Temukus, tapi ternyata lebih dulu dieksekusi oleh Bangli. Sekarang sirkuit resmi di Bali itu ada di Bangli. Ya, sudah ya terjawab. Jika sudah, ada lagi berapa pertanyaan, Bu? Lagi 2. Oke, lagi 2 penanya. Sebelah sini. Sebelah sini ya, biar adil ya. Tuh yang baju biru. Silakan. Oh, saya sekalian nih. Ini mic-nya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kadedika Dalmanyata. Saya dari sebelah TU3. Nah, pertanyaan saya, ya tadi sudah dijelaskan Bapak, kita untuk menjadi pengusaha harus berani mengambil resiko. Nah, pertanyaan saya yaitu apa saja resiko yang Bapak pernah alami selama merintis menjadi pengusaha? Sekian saja. Terima kasih. Resiko yang dihadapi banyak. Memulai usaha tentunya kekurangan modal. Modal uang kurang. Terus resiko yang berikutnya, pernah kemarin tahun 2018 gunung meletus. Tiba-tiba pasar surut. Kemarin di sini yang di ruangan ini masih ingat yang membuat kalian tidak bisa masuk sekolah lama? Kenapa? Kena Covid. Akhirnya kalian menjadi lulusan SMP ya. SMP Covid ya. Kalian lulus SMP tanpa sekolah. Betul ya? Nah itu. Jadi resiko yang pernah kita hadapi seperti itu. Pasang surut, pernah kena Covid yang membuat omset terjun bebas, penjualan terjun bebas. Pegawai harus kerja, setengah libur. Penghasilan berkurang. Kewajiban-kewajiban kita tidak bisa kita penuhi dengan cepat. Utang-utang di supplier, utang perbankan. Dan kemarin kita pernah mengalami resiko bodohnya dalam mengelola perpajakan, kita kena kurang bayar pajak yang besar. Itu juga bagian dari resiko. Pernah juga mengalami resiko pegawai ada yang mencuri tadi. Pegawai ada yang korupsi, pernah nggak? Pernah. Banyak pegawai malas-malasan, ada nggak? Ada. Mengalami resiko. Pernah nggak kalian dengar Edi Harta Motor disirit kebobolan? Pernah ya? Nah, yang dari sirit pasti pernah dengar. Kita pernah kemalingan. Satu berangkas diangkut, semua uangnya diambil. Nah, itu bagian dari resiko. Tapi tidak membuat sikap mental kita menyerah. Bagaimana caranya menyiasati supaya lebih kuat lagi pertahanan kita. Itu yang ada di pikiran saya. Jadi itu resiko yang pernah kita hadapi. Oke, pertanyaan terakhir. Karena waktu kita udah habis. Pertanyaan terakhir sebelah kanan saya. Angkat tangan. Tidak ada. Oke, yang di belakang. Enggak apa? Tanya. Perkenalkan diri dulu. Apa nih?
Perkenalkan, nama saya Hendy Farmata. Saya lulusan EKL. Kalian tahu nama saya sekarang? Tahu namanya, tahu. Tahukah kalian, jika kita ingin sukses berusaha, membangun usaha yang besar seperti Bapak, kita butuh perjuangan yang besar. Mental yang kita kuatkan akan membuahkan hasil. Yeay, tepuk tangan buat teman kalian. Silakan. Apakah jika kita tidak memiliki usaha, apakah kita akan punya usaha tanpa adanya tantangan yang harus kita hadapi? Contohnya kan kita harus hadapi risiko, serta kita harus punya sikap yang kuat. Jika tanpa sikap mental, apakah Tepuk tangan buat teman kalian. terima kasih semuanya. SMK, SMK, STEMSI. Terima kasih. Buat kalian semua. Aduh, pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa yang jelas? Apakah meskipun tidak punya usaha gitu? Oke, silakan duduk. Tepuk tangan sekali lagi buat teman kalian, Hendrik. Kalian melihat kan tadi siapa yang berani angkat tangan, siapa yang berani maju, itu namanya sikap mental. Tidak peduli dengan pertanyaannya. Yang penting mentalnya dulu. Mentalnya apa? Berani. Berani maju. Berani bicara di depan, meskipun dengan gemeteran dari teman kalian. Ya, jadi itu sikap mental. Apakah sikap mental menjawab pertanyaan kalian, teman kalian Hendrik yang terakhir? Perlu meskipun kita tidak memiliki usaha, gitu teman kalian bilang. Perlu. Untuk sukses tidak mesti harus memiliki usaha. Jika kalian lulus sekolah, kalian masuk ke sebuah perusahaan termasuk di Ediarta Motor, kita membentuk yang namanya business owner, pengelola bisnis, yang dimana saya tugaskan dia di Bengkel-bengkel. sikap mentalnya harus ini juga gitu. Gak mesti harus memiliki usaha, Tapi dia menjadi business owner. dan pengelola bisnisnya cewek. Jadi kalau kalian jika lulus dari sekolah ini, kerja di sebuah perusahaan, milikilah sikap mental yang kelima ini. Karena untuk sukses, jika ingin sukses, tidak mesti harus menjadi seorang wirausaha, bisa juga menjadi seorang ahli. Menjadi seorang ahli. Tahu orang ahli itu apa saja? Pertama, Seorang direktur. Kedua, seorang manajer, seorang guru. Ada guru di sini. apa lagi? Seorang dokter. Apa? Angkatan. Jadi kapten. Menjadi polisi, tentara. Nah, itu bisa sikap mental yang harus dimiliki. Baru kalian bisa menjadi seorang pemimpin. Gitu. Karena apa? Untuk sukses itu dimulai dari diri kita, bukan dimulai dari orang lain. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua.